ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menjalani hidup ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan berbagai nikmat yang semoga dengan nikmat-nikmat tersebut semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab Syama'il An-Nabi atau karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di bab ke-54, yaitu tentang riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan saat-saat dan keadaan bagaimana diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di hadis yang ke-396. Kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya 397. Diriwayatkan di sini, haddatsana Nadru ibnu Ali qala haddatsana Abdullah ibnu Zubair Syekhun bahiliyun qadimun basri. Ya, jadi Abdullah bin Az-Zubair, beliau adalah seorang syekh bahili yang sudah lama dan dia adalah orang Basrah. Qala haddatsana, ya tentu Abdullah bin Zubair di sini yang dimaksud bukan sahabatnya. Karena ada sahabat itu Abdullah bin Az-Zubair, putra dari siapa? Zubair bin Awam. Ya, kalau di sini tentu bukan sahabat, karena beliau meriwayatkan dari orang yang bukan sahabat. Qala haddatsana Thabit Al-Bunani. Ya, an Anas ibni Malik. Ya, jadi kadang-kadang ada kesamaan nama, ya orangnya berbeda gitu ya. Bisa orangnya sama tetapi namanya sama, orangnya berbeda. Haddatsana Thabit Al-Bunani, ya, telah mengabarkan kepada kami Thabit Al-Bunani an Anas ibni Malik. Ya, di sini baru sampai ke generasi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurabil maut ma wajada. Ya, artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya saat-saat wafat sebagaimana yang telah beliau rasakan, ya. Qalat Fatimah, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, Fatimah radhiyallahu anha berkata, ya, kenapa Fatimah jamaah sekalian? Karena seluruh putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ya, hanya tinggal Fatimah. Ya. Jadi yang menangi masa wafatnya beliau dari putra-putrinya hanya Fatimah. Yang lain sudah wafat, ya, baik Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, semua telah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Fatimah berkata radhiyallahu anha, wa karbah. Ya, artinya aduhai kesusahan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itu beliau masih bisa menyampaikan sesuatu. La karba ala abiki ba'dal yaum. Ya, tidak ada kesusahan lagi atas ayahmu, ayahandamu setelah hari ini. Innahu qad hadara min abiki ma laisa bitariki minhu ahadan. Innahu qad hadara min abiki ma laisa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yaumal qiyamah. Ya, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya sesuatu yang tidak akan melepaskan siapapun yang telah hadir menemui ayahandamu, yaitu pertemuan di hari kiamat. La karba ala abiki ba'dal yaum innahu qad hadara min abiki
ma laisa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yaumal qiyamah. Ya, demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, takhrij dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, juga dalam As-Sunan, Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1629, dan Syekh Al-Albani telah menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih, ya, nomor hadis 397 di dalam kitab beliau namanya Mukhtasar, ya, Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah nomor 334. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya. Qauluhu, perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an. Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kurabil mauti ma wajada. Ay lamma 'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min syada'idil mauti wa sakaratihi. Yaitu saat-saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya wafat dan sakaratul maut. Ya, sudah pernah kita jelaskan sakitnya beliau dimulai kurang lebih 13 hari sebelum wafat. Ya, semakin berat. Ada masa di mana beliau merasakan ringan, lalu beliau menyempatkan untuk sholat berjamaah bersama para sahabat. Ya, ini di saat-saat terakhirnya. Maka berkata Fatimah, dan ketika itu Fatimah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karbah, ay annahu, ya, karubun azim wa haulun jasim. Ya, jadi ucapan wakarbah itu merupakan bentuk ucapan keluhan, ya, akan betapa beratnya apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan betapa apa istilahnya itu, merasa kehilangannya, merasa ibanya, ya, seorang anak Fatimah radhiyallahu anha terhadap ayahandanya yang merasakan saat-saat terakhir dalam kehidupan beliau. Ya, tidak bisa digambarkan sama sekalian bagaimana beratnya, ya, hati Fatimah radhiyallahu anha, ya, ketika itu. Wal haditsu jaa fi sahih Bukhari, ya, dalam lafaz Bukhari itu dengan lafaz wa karba abahu. Apa bedanya jemaah sekalian? Bedanya di sini ada tambahan hamzah, ya, sebelum ba, ya, wa karbahu, ya, wa karbah. Kalau di sini dalam Bukhari wa karba abahu, ai ma a'zamal karb, ya, betapa beratnya, betapa besarnya kesusahan, ya, yang telah atau dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur putrinya, putri beliau Fatimah. La karba ala abiki ba'dal yaum. Tidak ada keberatan atas ayahandamu setelah hari ini. Ya, kita tahu beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya setelah hari ini nanti aku wafat berpindah ke alam akhirat, maka tidak ada keberatan lagi yang akan aku hadapi. Ya, ini merupakan sesuatu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abiki ba'dal yaum. Ya, bahkan surga itu tidak akan dibuka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Ya. Nabi sallallahu masuk dalam surga, kemudian malaikat penjaga surga bertanya, "Siapa engkau?" Beliau menjawab, "Muhammad." Ya, maka malaikat penjaga surga mengatakan, "Ya, denganmu aku diperintah supaya aku tidak membuka surga sebelummu." Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-karba 'ala awliyaillah wa asfiyaih yantahi bintihai hadhihi dunya. Ya, karena keberatan, kesulitan, ya, ujian, cobaan atas wali-wali Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya terhenti sampai kehidupan dunia saja. Ya. Ya, artinya jangan khawatir wahai putriku, meskipun aku merasakan keberatan ini, tapi ini di dunia. Ya, keberatan di saat-saat wafat, nanti setelah itu insya Allah SWT berikan kenikmatan yang abadi. Ya, dan demikianlah para nabi dan rasul, para sahabat, ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, itu mesti ada ujian dalam kehidupan. Ya, termasuk di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yantahi bintihai hadhihi dunya, yang akan terhenti dengan berhentinya kehidupan dunia yang dialaminya, yang dialami oleh hamba tersebut. Lalu beliau bersabda, innahu qad hadara min abiki wa laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yaumal qiyamah. Ya, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ya, sesungguhnya sesuatu yang tidak akan melepaskan siapapun telah hadir menemui ayahmu. Ya, beliau memaksudkan al-maut adalah kematian saat wafat. Sallaha sallallahu alaihi wasallam bi umurin thalathah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Fatimah dengan 3 perkara. Ya, yang pertama, la karba ala abiki ba'dal yaum. Tidak ada kesusahan yang akan dialami oleh ayahandamu setelah hari ini. Wa yaqul innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan li'annahu yufid anna musibatal maut 'ammatun fa idraku dzalik yukhaffifuha. Ya, jadi beliau menjelaskan bahwasanya qad hadara min abiki, telah hadir kepada ayahandamu, ma laisa bitarikin minhu ahadan, sesuatu yang tidak akan meninggalkan pada siapapun. Ya, maksudnya musibah, wafat, kematian itu akan menimpa setiap manusia, siapapun, ya, baik itu nabi maupun rasul, apalagi yang lain. Ya, enggak usah bersedih karena ini adalah satu hal yang pasti, satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul al-muwafatu yaumal qiyamah. Ya, apa maksudnya? Maksudnya al-liqa'u yaumal qiyamah yakuna ala khair biidznillah. Ya, perjumpaan nanti di hari kiamat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah dalam keadaan kebaikan. Ya, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ijma'na bihi fi jannatika ya karim. Ya Allah, kumpulkanlah kami di surgamu wahai yang maha mulia. Ya Allahumma amin. Ya, insyaallah demikian jemaah sekalian penjelasan ya Syekh Abdul Razak terhadap hadis 397 ini jemaah sekalian, ya, di mana memberikan faedah kepada kita akan hadirnya Fatimah di saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur putrinya, ya, agar supaya tidak terlalu bersedih akan saat-saat terakhir dalam kehidupan ayahandanya. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya 398. Haddatsana Abul Khattab Ziyad ibnu Yahya al-Basri wa Nadhr ibnu Ali. Saya ulangi, Nasr ibnu Ali qala, ya, keduanya berkata, haddatsana Abdur Rabbih. Ya, ini nama yang mungkin belum pernah kita jumpai di Indonesia, ya, Abdur Rabbih, hamba Tuhannya. Ya, maksudnya Abdullah. Tapi di sini Abdu Rabbih. Rabbihi itu kan Tuhannya. Abdu Rabbihi, hamba Tuhannya. Ya, artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdu Rabbih ibnu Bariq al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi. Ya, aku mendengar kakekku. Kakekku di sini adalah ayah dari ibuku yang bernama Simak ibnul Walid, yuhaddits annahu sami'a Ibnu Abbas, ya, bahwasanya beliau menjelaskan telah mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuhaddits annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya Ibnu Abbas itu mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu faratan min ummati." Barang siapa yang memiliki 2 farad dari umatku, ya, farad dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, artinya orang yang berjalan di dalam kaumnya. Ya, maksudnya di sini adalah anak, ya, 2 anak laki-laki, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang wafat sebelum balik. Ya, misalnya ada orang punya anak, ya, anaknya tidak tahu berapa, kemudian anaknya tersebut 2 orang, ya, laki-laki maupun wanita, wafat sebelum masa balik. Ya, itu berat apa tidak sama sekalian? Ya,
Ya, sangat-sangat berat ya. Ya, jadi anak yang begitu dicintai, disayangi, tiba-tiba wafat sebelum balik. Nah, apa ganjarannya jamaah sekalian kalau dia itu bersabar, orang tuanya sabar, bisa menerima. Ganjarannya adalah adkhalahullahu ta'ala bihimal jannah. Allah akan memasukkan karena kedua anak tersebut orang tuanya ke dalam al-jannah, yaitu surga. Ini ganjarannya kalau dia bersabar. Lalu Fatimah, saya ulangi, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, bagaimana kalau satu orang, satu anak? Faman kana lahu faradun min ummatika. Gimana ya Rasul kalau satu farad? Kalau tadi faradun dua, ini satu farad, artinya satu anak yang wafat dari umatmu. Qala wa man kana lahu faradun ya muwaffaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan begitu pula orang yang memiliki seorang anak yang wafat di waktu kecil sebelum balik, wahai muwaffaqah. Muwaffaqah maksudnya seorang wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Aisyah sendiri. Wahai orang yang diberikan taufik oleh Allah, demikian pula satu anak. Kemudian Aisyah bertanya lagi, faman lam yakun lahu faradun min ummati. Kalau dia tidak punya farad, tidak punya anak yang wafat di waktu kecil, bagaimana ya Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ana faradun di ummati lan yusabu bimithli. Maka aku adalah farad bagi umatku, mereka tidak akan tertimpa musibah seperti yang aku alami. Ya, ini kalau kita lihat penjelasan sanadnya jemaah sekalian, penulis yaitu Imam At-Tirmidzi dalam Al-Jami', dalam Sunan Tirmidzi itu menyebutkan di hadis nomor 1062. Ya, maksudnya itu Imam Tirmidzi selain punya kitab ini Syama'il, beliau juga punya kitab yang lebih masyhur, itu Sunan Tirmidzi. Ya kayak Sahih Bukhari gitu ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah. Ya, seperti Sahih Bukhari tapi ini namanya Sunan Tirmidzi. Ya, beliau menyebutkan hadis ini di nomor 1062. Namun sayang sekali di dalam isnadnya atau di dalam rangkaian perawinya itu ada pembicaraan, yaitu tentang Abdurrabbih bin Barik Al-Hanafi. Abdurrabbih bin Barik Al-Hanafi, beliau itu derajatnya adalah soduk yakdzib. Ya, beliau soduk itu di bawah sikoh, tapi sayang sekali yakdzib, ya beliau berdusta. Ya, karena itu a'allahul musannif fi kitabihil jami'. Ya, karena itu Imam Tirmidzi sendiri dalam kitab sunannya itu mengatakan hadis ini gharib. Gharib itu asing, aneh, ada sesuatu yang enggak beres, itu gharib. Ya, mungkin detailnya di dalam ilmu hadis ya. Tapi gharib aneh, ada keasingan. Keasingannya di mana di sini? Yaitu pada seorang perawi yang bernama Abdurrabbih. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Syekh Al-Albani telah menganggap lemahnya hadis ini, nomor hadis 398 dalam kitab beliau Mukhtasar Asy-Syama'il. Al-Muhammadiyah nomor hadis 335. Ya. Ya. Keutamaan orang yang ditinggal wafat anaknya yang masih kecil sendiri sudah ada jemaah sekalian dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, bisa dilihat di sana hadis-hadisnya. Namun redaksi yang seperti ini, ya, yang riwayat Aisyah ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, kita lihat penjelasannya. Ya. Qauluhu man kana lahu faraton, ya, barang siapa yang memiliki faraton, dia dua farad, ya, artinya seorang anak yang belum balik, yang masih kecil, dua anak laki-laki maupun wanita, fasobaro, lalu dia bersabar, wahtasaba, dia mengharap pahala di sisi Allah, adkhalahullahu bihimal jannah, Allah masukkan orang tuanya karena kesabaran yang tersebut, maksudnya ke dalam surga, insyaallah. Ya, memang anak itu adalah titipan Bapak sekalian, ya, anugerah. Ya, jadi ada saatnya seseorang diberi, ada saatnya akan diambil titipan tersebut. Ini semua kembalinya kepada takdir. Ya, jadi ketika diambil maka tentu begitu berat, tapi disitulah ujiannya. Ya, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada saat ujian tersebut datang. Maksudnya itu ketika ditinggal wafat, itu bagaimana perasaan orang tersebut, apakah nerima, bersabar, ataukah sebaliknya.
Nah, kalau dia nerima sabar, ya meskipun mungkin air matanya menetes sama sekali ya, tetapi dia sabar ikhlas, maka di situ dia lulus dalam ujian. Ya, berbeda halnya kalau sudah lama masanya, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tentu mudah ya untuk bisa menenangkan diri. Tapi di saat datangnya ujian tersebut, orang tadi sabar, maka disitulah dia lulus dalam ujian. Jadi ketika wafat dari keluarga terdekat kita, ya semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin berat ujiannya. Ya, tapi kalau dia sabar, semakin besar pahalanya. Ya, Nabi SAW sendiri ditinggal 6, ya, 6 dari putra putri beliau. Beliau masih hidup. Ya, yang berapa? Yang 3 wafat di waktu masih kecil. Ya, Abdullah, Ibrahim sama Al-Qasim. Ya. Kemudian yang perempuan, anak perempuan beliau juga wafat semua, tapi sudah dewasa. Ya. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab sudah dewasa wafat. Nabi SAW masih hidup. Ya. Tinggal Fatimah yang menangi masa wafatnya Rasulullah SAW. Baik, kemudian Aisyah tanya radhiyallahu anha, kalau punya satu farad bagaimana ya Rasul, punya satu anak, apakah juga mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW menjawab, wa man kana lahu faratun, dia demikian pula yang punya satu farad atau satu anak yang wafat di masa kecil. Ya muwaffaqah, ya wahai wanita yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anti muwaffaqatun lil khair. Ya, artinya engkau mendapatkan taufik untuk kebaikan. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat ini. Ya. Wa hiya man qabali Aisyah, dan ini merupakan keutamaan, kelebihan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, manqabah. Ya, ada kita sering dengar manaqib. Ya, manaqib maksudnya keutamaan, keistimewaan dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha. Ya, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ummahatul mukminin. Kemudian faman lam yakun lahu farad min ummatik, kalau enggak punya farad dari umatmu ya Rasul, yang enggak punya anak yang wafat di waktu kecil, ya, ini juga pertanyaan yang menunjukkan semangatnya Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau pun menjawab, fa ana faratun li ummati lan yusabu bimithli, ay anna musibatul ummah yafqiduhu sallallahu alaihi wasallam a'zam min musibatil insan bi faqdi walad. Ya, artinya bahwasanya musibah umat Islam dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih besar daripada musibahnya ketika ditinggal oleh anaknya, baik 1 anak, 2 anak, 3 anak, au 10 ataupun 10 anak. Faman usiba bi musibah, barang siapa yang mendapatkan musibah seperti wafatnya salah seorang dari orang tuanya, au ahadul ikhwah, atau salah satu dari saudara kandungnya atau anaknya atau lainnya, maka hendaknya dia lebih menenangkan diri dengan cara mengingat ya akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan musibah terbesar dalam kehidupan umat manusia. Jelas sama sekalian. Ini barangkali bisa meringankan musibahnya ketika ditinggal oleh wafatnya keluarganya. Karena sejatinya nabinya sallallahu alaihi wasallam yang wafat itu jauh lebih besar musibah yang dialami. Alhamdulillah, sampai ini riwayat yang terakhir. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab yang ke-54 sama sekalian tentang berita atau kabar atau riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup banyak ya riwayat-riwayat dalam bab ke-54 ini, tapi alhamdulillah memberikan gambaran kepada kita penjelasan yang detail akan saat-saat terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah bertemu dengan beliau di dunia, tapi mudah-mudahan bisa bertemu beliau di akhirat nanti dalam keadaan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab berikutnya jamaah sekalian, bab yang ke-55, bab ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan mirath,
warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, penulis yaitu Imam Tirmidzi menyebutkan bab ini untuk menjelaskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dunia. Ya. Wa kadzalik al-anbiya as-sabiqun, dan apa yang ditinggalkan oleh para nabi-nabi sebelumnya dari dunia ini. Fahuwa shadaqah, maka itu sejatinya adalah merupakan sedekah. Tidak diwariskan kepada keluarganya. Ya, berbeda halnya dengan umatnya, punya harta warisan untuk ahli warisnya. Kalau Nabi dan para nabi-nabi sebelum beliau, apapun yang mereka tinggalkan itu tidak menjadi warisan, tapi menjadi apa? Sesuatu yang dialokasikan untuk sedekah. Kenapa jemaah sekalian? Kalau saya baca uraiannya para ulama, itu sebabnya agar tidak ada orang yang menyangka bahwasanya mereka itu, para nabi-nabi tersebut itu menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta. Ya, maka di sini diberikan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada warisan bagi apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul-rasul tersebut, untuk mengikis atau menjawab ya segala tuduhan bahwasanya dakwah para nabi dan rasul untuk itu tidak, sama sekali tidak ada. Bahkan kalau kita lihat nanti dalam riwayat-riwayat, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sesuatu yang sangat-sangat sederhana sekali. Ini menunjukkan akan kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukanlah harta yang beliau cari, bukanlah kedudukan, bukanlah dunia, tetapi semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah kepada umat manusia semenjak beliau diutus. Nah, wa innama warathu al-ilma, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ya, yang mereka wariskan para nabi-nabi tersebut, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu, adalah hidayah, adalah petunjuk, adalah sesuatu yang akan dicontoh oleh umat beliau, terutama para ulama. Ya, al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, mereka tidak meninggalkan harta, tapi yang mereka meninggalkan ilmu. Nah, kita lihat riwayat yang pertama, riwayat ke-399 jemaah sekalian. Haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Husain ibn Muhammad qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbah, ya, lahu suhbah, ya, beliau, maksudnya suhbah itu pernah bersahabat, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, tidaklah beliau meninggalkan ya dari harta kecuali apa? Silahahu, sebilah pedang. Ya, senjata beliau, ya, maksudnya sebilah pedang. Wa baghlatahu, beliau meninggalkan baghlah. Apa baghlah itu? Hewan tunggangan, ya, persilangan antara keledai dan kuda. Ya, artinya meninggalkan apa? Senjata beliau, itu pedang beliau, kemudian hewan tunggangan beliau. Satu lagi ardon, sebidang tanah. Wa ja'alaha shadaqah, yang beliau jadikan sebagai bentuk sedekah. Ini ternyata jemaah sekalian yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbanding terbalik dengan apa yang ditinggalkan oleh para raja, para penguasa dan sebagainya. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, itu semua akan beliau dapatkan. Ya, kalau seandainya beliau menginginkan dunia seisinya, tentu Allah berikan. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memang dalam doa-doa beliau kepingin mendapatkan harta yang kafaf, yang hanya mencukupi, secukupnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, fihi, kata Syekh Abdul Razak, di dalam hadis tersebut bahwasanya apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya syai'un yasirun jiddan. Beliau meninggalkan hanya sedikit sekali. Ya, yu'addu an ala asabi'il yad, ya, bisa dihitung dengan jari jemari.
dan itu pun Nabi SAW jadikan sebagai sedekah. Kata Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir Al-Qur'an Al-Azim rahimahullah taala, fa inna dunya bihadzafiriha kanat ahqar indahu, karena sesungguhnya dunia bihadzafiriha dan segala isinya itu adalah lebih hina di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min an yas'alaha, dari untuk dicari atau untuk ditinggalkan, ba'dahu, setelah beliau, sebagai bentuk warisan sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ikhwanihi minan nabiyyin, demikian pula para nabi, para rasul, wa sallama tasliman katsira daiman ila yaumiddin, ya, sampai hari kiamat nanti. Ya, tentu ini khusus para nabi dan rasul sama sekalian, ya. Tapi kalau selain beliau, kita ingat hadis dialog ya antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang ingat ketika haji wada, itu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Nah, Sa'ad merasa kayaknya sudah dekat ini ajalku. Lalu dia tanya kepada Nabi sallam bahwasanya, aku memiliki harta yang banyak ya Rasul, aku hanya punya satu ahli waris, yaitu anak perempuan satu. Hartaku banyak, bolehkah aku sedekahkan 2/3-nya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Ya, maksudnya beliau itu, kalau engkau sedekahkan 2/3 hartamu, nanti engkau sisakan untuk ahli warismu tinggal 1/3. Lalu saat tanya lagi, ya Rasul, gimana kalau separuh? Nah, beliau tetap melarang. Ya, kemudian kalau 1/3 ya Rasul, maka beliau menjawab 1/3 itu sudah banyak. Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Ya, 1/3 itu sudah banyak. 1/3 engkau sedekahkan, 2/3 untuk ahli warismu. Nah, di sini Nabi sallallahu mementingkan apa? Pentingnya orang kalau punya harta untuk memberikan kepada ahli warisnya. Supaya apa? Supaya mereka dalam keadaan cukup dan tidak meminta kepada orang lain. Ya, jadi di sini tadi penjelasan Imam Ibnu Katsir khusus kepada para nabi dan rasul, gitu ya, yang memang tidak meninggalkan warisan kepada keluarganya. Ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ya umur yang panjang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengira sudah mau wafat, ternyata diberikan kesehatan. Sampai menangis, sampai Nabi SAW wafat, sampai masa Abu Bakar, sampai masa Umar. Sampai anaknya yang tadinya 1 menjadi 17. Anaknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, itulah jamaah sekalian. Artinya kematian itu memang sesuatu yang telah ditetapkan. Tidak akan maju dengan adanya sakit, tidak akan mundur dengan adanya sehat. Jadi kalau sudah masanya ya pasti datang. Kalau belum, tidak akan mendatangi seseorang. Ya, baik. Ini penjelasan tafsir Imam Ibnu Katsir, lebih jauh bisa dilihat dalam kitab di footnote ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, ini kitab yang indah juga dari Imam Ibnu Katsir tentang sejarah. Jadi beliau punya tafsir, punya juga buku sejarah, judulnya Bidayah wan Nihayah, yang awal dan yang akhir. Jadi beliau cerita mulai Nabi Adam sampai masa beliau. Masya Allah. Bidayah wan Nihayah. Beliau hidup di abad kurang lebih ke-7 Hijriah. Cerita mulai Nabi Adam sampai masa yang beliau. Ya, kurang lebih segini kitabnya. Ya, Bidayah wan Nihayah. Masya Allah. Ya, dan beliau keilmuannya sangat luar biasa ya, Imam Ibnu Katsir itu dalam tafsir. Ya, beliau dalam sekali ilmunya, dalam sirah, dalam sekali ilmunya, dalam hadis. Beliau punya kitab Jami'ul Masanid was Sunan. Ya, yang kurang lebih segini kitabnya, Jami'ul Masanid was Sunan, ya, kumpulan musnad-musnad dan sunan-sunan. Ya, rahimahullahu taala, sampai menjelang wafat ya, itu beliau mengalami kebutaan ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saking banyaknya baca Quran, saking banyaknya menulis kitab, Masya Allah. Ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi penutup ya, hadis ke-400 jamaah sekalian. Hadis ke-400 ini diriwayatkan dari Muhammad ibnul Muthanna qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimah ila Abi Bakar. Satu ketika Fatimah itu datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqalat, lalu Fatimah tanya, man yarithuka,
tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, siapa yang akan menjadi ahli warismu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ahli wa waladi, ahliku yaitu istriku, wa waladi dan anakku. Faqalat, lalu Fatimah tanya lagi, mali la arithu abi, lantas kenapa aku tidak mewarisi ayahku? Maksudnya sebagaimana putramu dan juga istrimu mewarisi darimu wahai Abu Bakar, aku kok enggak seperti itu? Maka Abu Bakar menjawab, karena aku mendengar Nabi SAW itu bersabda, la nurath, kami tidak diwarisi. Artinya Abu Bakar menyampaikan, wahai Fatimah, aku itu mendengar Nabi SAW sendiri bersabda, la nurath, ya maksudnya kami para nabi itu tidak diwarisi. Walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku Abu Bakar sebagai khalifah di sini, aku akan menanggung orang-orang yang menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maksudnya enggak usah khawatir wahai siapa? Fatimah. Ya meskipun kau tidak mewarisi, kami akan menanggung segala kehidupan biaya dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa unfiq ala man kana Rasulullah sallam yunfiq alaihi, dan kami akan menafkahi orang-orang yang pernah dinafkahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga beliau maksudnya. Nah, ya hadis ini jamaah sekalian disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani menganggap hadis ini hasan. Ya, nomor hadis 337. Nah, dalam hadis ini bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Abu Bakar sebagai khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wali amril muslimin, dan sebagai pemimpin urusan orang-orang yang beriman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah menanyakan tentang mirathu walidiha, warisan dari ayahandanya. Tadi sudah disebutkan mewariskan apa? Senjata itu pedang, kemudian baghlah hewan tunggangan satu, dan satu lagi sebidang tanah yang disodakohkan. Maka di sini Fatimah radhiyallahu anha tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, wala'allahu lam yablugha, ya sepertinya Fatimah belum sampai kepadanya akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nurath, kami para nabi tidaklah diwarisi. Ya. Nah, Fatimah radhiyallahu anha mengawali hal tersebut dengan bertanya, man yarithuka, siapa yang mewarisimu wahai Abu Bakar? Ya maksudnya apabila engkau telah wafat, siapa yang menjadi ahli warismu? Maka dijawab, ahli wa waladi. Maksudnya kalau aku wafat, yang mewarisiku ahli, keluargaku dan juga anakku. Ya, memang orang Arab kadang bilangnya ahli ya. Saya dulu pas di Saudi itu misalnya tanya orang, lalu orang yang jawab sama ahli. Ahli itu berarti bisa keluarga, bisa istri. Ya, kadang mereka membahasakan bukan sama istri tapi sama ahli. Sama ahli. Ahli di sini maksudnya istri. Ini kan umum ya, umum. Jadi tidak bisa ditebak, tetapi ini lebih ini maksudnya mereka itu lebih general gitu ya, lebih general. Bisa istri, bisa keluarga. Nah, jadi ketika membahasakan istri bisa bersama istri, tapi mereka kadang menggunakan ahli, bersama ahli gitu ya. Bisa difahami sama sekalian ya. Kalau bersama istri kan lebih spesifik. Kalau dikatakan sama ahli bisa bermakna keluarga umum, bisa bermakna istri. Nah, seperti ucapan Abu Bakar di sini, ahli wa waladi. Ya, artinya istriku dan anakku. Faqalat mali ala arithu abi, kenapa aku tidak mewarisi dari ayahku? Idza kunta yarithuka ahluka, artinya kalau engkau wafat wahai Abu Bakar, yang mewarisi adalah keluargamu, istrimu dan anakmu, kenapa aku tidak mendapatkan warisan dari ayahku? Maka Abu Bakar menyampaikan hadis tersebut. Falidzalik lam yuqassim, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam saya ulangi, karena itulah Abu Bakar radhiyallahu an ya tidak membagi apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat-kerabat beliau maupun kepada istri-istri beliau. Nah, kemudian falamma sami'at al-hadits, setelah mendengar hadis tersebut dari Abu Bakar radhiyallahu an, Fatimah tidak membantah, ya menerima, karena memang baru mendengar. Wa hadza mimma yu'akkid,
ini menunjukkan bahwasanya annaha lam tasma', bahwasanya Fatimah memang belum mendengar hal itu sebelumnya. Wa illa lamma ja'at tatlubuhu, karena kalau sudah mendengar tentu Fatimah tidak akan datang. Kalau sudah mendengar hadis itu sebelumnya, tentu Fatimah tidak akan datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an untuk menanyakan perihal warisan tersebut. Qauluhu walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu. Ya, namun aku akan menanggung ya orang-orang yang menjadi tanggungan Nabi SAW. Aku akan berikan infak kepada orang yang diinfaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai annahu lan yaqta' anha an-nafaqah bal sayunfik ala kulli man kana yunfik alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan menafkahi siapa saja yang pernah dinafkahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin bahasa kita ya ditanggung oleh negara. Baitul Mal, tanggung oleh Baitul Mal. Ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qama maqamahu fi masalihil mu'minin, karena beliau Abu Bakar di sini menempati posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurusi kemaslahatan kaum muslimin dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka. Baik, kita cukupkan ya sampai di hadis ke-400 dari bab ke-55. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita pelajari mendapatkan kemanfaatan, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.